Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok dan tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, sebagaimana diatur di dalam KUHP tahun 2023. Kajian ini sangat penting untuk dilakukan karena ada beberapa hal yang membedakan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP tahun 2023 dengan KUHP tahun 1946. Ini semua dilakukan oleh legislator dalam rangka untuk memberikan panduan kepada penegak hukum agar tindak pidana pembunuhan, baik dalam bentuk pokok maupun dalam bentuk pemberatan atau pembunuhan dalam bentuk yang lain itu lebih sesuai dengan kebutuhan pencegahan kejahatan pembunuhan yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, maka tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan pelaku. Yang kedua itu dilakukan karena kelalaian pelaku. Nah, bentuk dari tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati itu, kalau dilakukan dengan sengaja, dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, ya, jadi yang pertama adalah penganiayaan, yang kedua adalah pembunuhan. Penganiayaan dapat menyebabkan orang lain mati, tetapi itu bukan merupakan suatu tujuan. Karena tujuan dari penganiayaan adalah menimbulkan rasa sakit sakit atau menjadikan orang tidak sehat. Nah, jadi di sini penganiayaan itu apabila dilakukan dan menyebabkan orang lain mati tidak termasuk dalam kategori pembunuhan. Karena yang dituju adalah menyakiti, bukan menghilangkan nyawa. Nah, tapi akibatnya sama juga menyebabkan orang lain mati. Cuman tujuannya itu berbeda. Kemudian di dalam hukum Indonesia, kalau kita lihat dari struktur dalam KUHP yang baru, yaitu tahun 2023, maka pembunuhan itu terdiri atas beberapa variasi. Yang pertama adalah pembunuhan dalam bentuk pokok, yaitu pembunuhan yang tidak disertai dengan pemberatan, tidak disertai dengan perencanaan, dan juga objeknya itu secara umum. Kemudian ada juga bentuk yang selanjutnya, yaitu pembunuhan dengan pemberatan, yaitu pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Nah, kemudian yang paling serius dalam pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana itu unsur pokoknya sama, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, tetapi harus dilakukan secara berencana. Ini ancaman pidananya sampai pada ancaman pidana mati. Kemudian variasi berikutnya itu adalah pembunuhan terhadap bayi yang dilakukan oleh seorang ibunya yang baru saja melahirkan. Ini berbeda dengan pembunuhan terhadap anak. Jadi kategorinya ini adalah pembunuhan terhadap bayi. Kemudian ada juga pembunuhan terhadap orang yang meminta dibunuh. Itu termasuk pembunuhan. Karena ini menghilangkan nyawa dan dilakukan dengan sengaja. Hanya saja dilakukan atas permintaan yang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati oleh korban. Ini juga diatur di dalam hukum pidana tahun 2023. Kemudian tindak pidana pembunuhan yang lain itu adalah mendorong atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan bunuh diri. Itu juga diatur. Kemudian
Di dalam KUHP tahun 2023 itu di dalamnya termasuk juga pembunuhan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme. Dan yang terakhir itu adalah pembunuhan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Yang di dalam hukum pidana sekarang ini dikategorikan di dalam tindak pidana khusus. Nah, itu adalah yang diatur di dalam KUHP tahun 2023. Ini berbeda dengan yang diatur di dalam KUHP tahun 1946. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maka pembunuhan yang dilakukan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme, kemudian terhadap anggota keluarga, kemudian juga terhadap ras dan etnis tertentu, itu diatur di luar KUHP. Sedangkan di dalam KUHP itu hanya ada pembunuhan dalam bentuk pokok, kemudian pembunuhan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan yang berbarengan dengan tindak pidana lain, pembunuhan terhadap bayi, membantu orang bunuh diri, dan membunuh orang atas permintaan korban. Nah, karena KUHP tahun 2023 itu merupakan bagian dari penyempurnaan dari hukum pidana material di Indonesia, maka kemudian ketentuan yang ada di luar KUHP, yaitu ketentuan tentang pembunuhan dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme dan juga pembunuhan dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian diintegrasikan di dalam KUHP tahun 2023. Kemudian eh, kita akan bahas apa sih sebenarnya tindak pidana pembunuhan itu. Nah, ketika kita melihat, maka pembunuhan itu selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian itu memang dikehendaki oleh si pelaku. Jadi yang namanya pembunuhan itu korbannya harus mati. Kalau dia itu cuma cacat atau dia itu tidak mati, maka itu bukan pembunuhan. Jadi dengan demikian pengertian pembunuhan itu secara implisit mengandung unsur kesengajaan dan dilakukan secara melawan hukum. Nah, kemudian apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan. Misalnya dikualifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan. Jadi kata kuncinya bahwa tindak pidana pembunuhan itu maka korban harus mati. Bagaimana kalau korban itu tidak mati padahal dia itu memiliki niat untuk membunuh, maka kemudian masuk dalam kategori tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, tindak pidana pembunuhan itu harus dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan sesuatu, ya, harus melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu yang dilarang oleh hukum. Karena kan di dalam hukum pidana itu orang melakukan tindak pidana itu ada dua. Ada melakukan secara aktif atau dia itu pasif. Apabila dilakukan secara pasif, berarti orang itu tidak melakukan kewajiban hukum. Sedangkan kalau dilakukan secara aktif, berarti orang itu melanggar larangan hukum. Jadi memang peristiwa pidana itu dapat dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Sebagai satu contoh, apabila ada seorang yang tidak memberikan satu pertolongan, padahal dia mampu memberikan pertolongan, kepada orang yang dalam keadaan bahaya maut, maka itu dia diancam dengan pidana. Berarti dia tidak melakukan kewajiban. Atau mungkin juga seorang ibu yang memiliki anak
balita yang dia itu tidak dapat tidak dapat bertahan hidup apabila dia tidak disusui, kemudian dia tidak menyusui, jadi ibunya tidak menyusui, maka jika terjadi kematian, maka seorang ibu itu dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana. Padahal tindak pidananya yang dilakukan itu justru tidak melakukan, yaitu tidak melakukan aktivitas memberikan susu kepada anaknya. Nah, kemudian jika dilihat dari tujuannya adalah harus menghilangkan nyawa korban, bukan tujuan lain. Jika tujuannya hanya membuat korban sakit, maka perbuatan tersebut termasuk dalam penganiayaan. Dan ternyata setelah dianiaya, jadi misalnya ada orang melakukan satu penganiayaan dan kemudian ternyata korban itu meninggal dunia, maka perbuatannya itu tetap dikategorikan penganiayaan. Tetapi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, bukan pembunuhan. Jadi untuk membuktikan adanya pembunuhan atau itu bukan pembunuhan, harus selalu dikaitkan dengan kehendak, dengan niat, dengan tujuan pelaku dan realisasinya. Nah, karena itu maka kalau kita lihat dari teori, maka tindak pidana pembunuhan itu merupakan tindak pidana material, yaitu satu tindak pidana yang dianggap selesai jika akibat yang dikehendaki oleh pelaku dalam hal ini adalah membunuh, itu sudah terjadi. Nah, jadi terjadinya mati itu tidak harus sesaat. Ini penting untuk dipahami ya. Terjadinya matinya korban itu tidak harus sesaat setelah perbuatan dilakukan oleh pelaku. Bisa saja hilangnya nyawa terjadi beberapa waktu berikutnya. Nah, jadi tidak harus pada saat kejadian itu mati. Bisa jadi orangnya sudah ditolong, tetapi jiwanya tidak tertolong. Karena itu kata kuncinya adalah bukan persoalan matinya kapan, tetapi adalah yang penting dia mati. Kemudian di dalam hukum pidana material, baik itu di dalam KUHP tahun 1946 maupun tahun 2023, itu ternyata tidak menentukan cara atau modus ya, melakukan satu tindak pidana pembunuhan itu. Sehingga pembunuhan itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang penting unsurnya adalah bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Bisa menyengkik lehernya, menembak dengan senjata api, bisa membacok, menyembelih, membanting, meracun, menabrak dengan kendaraan, dan lain-lain. Jadi dengan demikian maka perlu dipahami bahwa pembunuhan itu tidak ada standarnya, menggunakan alat apa, menggunakan sarana apa, kemudian juga dengan modus yang bagaimana. Tidak ada standarnya. Nah, untuk pembuktian itu tentang apakah orang itu meninggal dunia atau tidak, maka harus ada pemeriksaan dari tenaga medis yang kemudian disertai dengan surat keterangan meninggal dunia. Itu nanti yang akan digunakan sebagai satu bukti di dalam memproses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian yang penting juga harus ada hubungan antara perbuatan membunuh dengan akibat matinya si korban itu. Inilah yang nanti harus dibuktikan. Karena itu, untuk mendukung pembuktian adanya hubungan antara alat yang digunakan membunuh, perbuatan membunuh, dan akibat berupa matinya orang dapat diperiksa menggunakan laboratorium forensik yang di Polri itu ya. Jadi ada peraturan yang memang mengatur tentang penggunaan atau pemanfaatan dari laboratorium forensik ya dalam rangka untuk penguatan alat bukti pembunuhan itu. Nah, kemudian apa itu kriteria mati? Maka menurut Dr. Tri Ujirahayu, tanda-tanda meninggalnya seseorang dalam kedokteran disebut dengan istilah mati batang otak. Kondisi ini merupakan berhentinya semua fungsi otak secara total dan permanen. Terus-menerus ya, tetap. Sehingga otak tidak mampu mengatur pernafasan dan memompa jantung kembali.
Indikatornya atau tanda-tandanya adalah henti jantung permanen. Itu biasanya dicek dengan tidak terabanya denyut nadi. Kemudian yang kedua itu adalah henti nafas permanen, tidak ada pernafasan. Kemudian hilangnya refleks cahaya pada mata korban. Kemudian koma dalam, yaitu tidak berespon terhadap rangsangan. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda orang itu mati. Adapun tanda-tanda pasti tentang kematian menurut ilmu forensik adalah ditemukan adanya lebam mayat, kaku mayat, penurunan suhu tubuh, dan pembusukan. Nah, jadi sekali lagi, untuk menetapkan kematian atau meninggalkan seseorang itu secara hukum harus dilakukan satu pemeriksaan oleh tenaga medis yang berwenang. Ya. Oleh tenaga medis yang berwenang, kemudian nanti dibuatkan surat keterangan. Ya, surat keterangan. Nah, kalau isinya kematian, berarti surat keterangan kematian yang biasanya surat keterangan itu nanti secara hukum dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan hukum karena fungsinya surat keterangan kematian dan juga akta kematian itu bisa digunakan dalam aspek perdata maupun di dalam aspek pidana. Sekali lagi bahwa terkait dengan tindak pidana pembunuhan, maka kematian korban tersebut tidak harus terjadi sesaat setelah proses pembunuhan terjadi. Mungkin juga matinya korban setelah beberapa saat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi misalnya karena korban mengalami pendarahan hebat, kemudian dibawa oleh orang ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, untuk mendapatkan pertolongan. Jika korban tersebut akhirnya mati, maka pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan. Nah, pembunuhan itu berbagai macam, apakah pembunuhan dalam bentuk pokok, atau pembunuhan dengan pemberatan, atau pembunuhan berencana, atau pembunuhan atas permintaan dari korban, dan lain sebagainya, nanti akan dibuktikan. Tetapi jika korban ternyata akhirnya tidak mati, maka pelaku dijerat dengan percobaan melakukan pembunuhan. Tapi ada syaratnya, sepanjang tujuan pelaku adalah menghilangkan nyawa korban secara sengaja, bukan hanya ingin menyakiti korban atau membuat sakit atau membuat cacat. Tuh. Nah, kemudian tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang tadi saya sampaikan itu harus dilakukan secara sengaja, bukan karena kelalaian. Nanti kalau karena kelalaian ada sendiri ya yang mengakibatkan orang lain meninggal. Baik itu yang diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga yang diatur dalam KUHP, atau mungkin juga diatur di dalam Undang-Undang lalu lintas. Jadi itu beda, itu bukan pembunuhan. Meskipun akibatnya sama-sama hilangnya nyawa seseorang. Karena apa? Karena itu dilakukan bukan karena kesengajaan. Jadi di dalam hukum pidana itu ada suatu istilah yang harus kita pahami, bahwa suatu kesengajaan itu akan terjadi bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana itu harus sadar dengan kepastian dan sadar dengan keharusan. Sehingga dia itu bisa membayangkan akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Karena itu maka kesengajaan itu harus merupakan suatu kehendak. Kehendaknya siapa? Kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Ya, jadi dia tidak dipaksa oleh orang lain. Itu namanya adalah sebuah kesengajaan. Nah, unsur kesengajaan ini di dalam tindak pidana pembunuhan menempati posisi yang utama pada setiap perbuatan. Yaitu apa? Memang benar-benar menghendaki hilangnya nyawa korban. Bukan sekedar membuat sakit atau membuat cacat atau membuat pingsan. Jadi dengan demikian, kalau kita melihat bahwa tindak pidana pembunuhan itu sebenarnya sudah diatur di dalam KUHP 46.
tetapi juga diatur dalam KUHP tahun 2023. Jika kita bandingkan, maka intinya sama. Intinya sama. Cuman redaksinya berbeda, karena ini redaksi dari terjemahan ya. Saya mengambil redaksi terjemahan yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional. Kan KUHP itu ada yang terjemahkan oleh Mulyatno, oleh R. Susilo, dan lain sebagainya. Saya mengambil dari terjemahan dari BPHN. Pasal 338 itu menunjukkan aturan yang seperti ini. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini adalah pembunuhan dalam bentuk pokok karena tidak disertai dengan perencanaan dan juga tidak ditujukan pada subjek tertentu. Nah, jadi pengertian barang siapa itu artinya adalah setiap orang. Setiap orang itu siapa? Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa warga negara Indonesia, bisa warga negara bukan Indonesia, bisa orang tua, bisa anak. Nah, jadi pengertiannya itu barang siapa itu sama dengan setiap orang. Kalau di dalam KUHP tahun 2023 di pasal 458 ayat 1 itu diatur bahwa setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian di dalam penjelasan itu diuraikan bahwa pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Jadi ada dua unsur yang pokok gitu ya. Yang pertama itu adalah korban harus mati dan mati harus dikehendaki oleh pelaku. Kemudian dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang lain tersebut, tetapi kemudian ternyata orang lain tersebut mati, maka perbuatan itu tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat 1 pasal 458 KUHP tahun 2023. Nah, sebagaimana pernah saya sampaikan, dalam ketentuan ini memang tidak dicantumkan dengan sengaja. Karena struktur dari KUHP yang tahun 2023 itu memang tidak ditulis dengan sengaja. Tetapi jika perbuatan itu dimaksudkan untuk mengatur karena kelalaian, maka ditulis dengan kelalaian. Begitu juga dengan di Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 itu tidak menggunakan karena kelalaian, tetapi karena kealpaan. Jadi alpa dengan lalai itu sama dalam pengertian hukum pidana. Sehingga apabila ditafsirkan a contrario, jadi menggunakan metode penafsiran pembalikan, maka jika tidak dicantumkan tindak pidana itu karena kelalaian, maka harus diartikan itu sebagai satu kesengajaan. Dan ini memang untuk meringkas ya. Ini untuk meringkas. Kan yang diatur dalam tindak pidana itu mayoritas itu adalah kesengajaan dan minoritas karena kelalaian. Makanya karena minoritas, maka kelalaiannya itu ditulis. Ketika tidak ditulis kelalaian berarti wajib diartikan kesengajaan. Jadi jika kita bandingkan unsur tindak pidananya sama, ancaman pidananya juga sama. Nah, kemudian ketika kita melihat dari unsur ini, maka hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampak satu pembunuhan bagi masyarakat. Nah, jadi nanti akhirnya kan ada variasinya itu. Ada pembunuhan dalam bentuk pokok, kemudian pembunuhan dengan pemberatan, kemudian dengan berencana, dan lain sebagainya. Nah, unsur tindak pidananya yang pertama adalah setiap orang.
Tadi kan sudah saya sampaikan, yang namanya setiap orang itu adalah bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak, bisa dewasa, kemudian juga bisa warga negara Indonesia, juga bukan warga negara Indonesia. Kemudian dilakukan secara sengaja. Makanya kemudian kata sengaja ini harus diartikan dalam tiga kemungkinan. Nanti akan saya jelaskan ya, sengaja sebagai satu maksud, atau sengaja itu sebagai kepastian, atau sengaja itu sebagai satu kemungkinan. Nah, kemudian tujuannya adalah merampas atau menghilangkan. Yang dihilangkan apa? Nyawa. Nyawa milik siapa? Orang lain. Sehingga kalau orang melakukan penghilangan terhadap nyawa diri sendiri itu tidak merupakan tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian unsurnya, jika kita lihat dari teori, maka ada unsur subjektif dan ada unsur objektif. Unsur objektifnya, yaitu yang terkait dengan perbuatan lahiriah, ya. Kalau unsur subjektif itu kaitannya dengan batiniah dari pelaku, maka unsur objektifnya adalah satu perbuatan berupa menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan menghilangkan nyawa dan orang lain ini menjadi satu unsur yang penting. Unsur objektif yang pertama yang ada di dalam tindak pidana pembunuhan itu adalah menghilangkan. Dan itu harus dilakukan secara sengaja. Artinya pelaku itu harus menghendaki secara sengaja, sadar tentang akibatnya, dan bisa membayangkan apa yang akan terjadi dia perbuatan itu dilakukan. Nah, kemudian objeknya adalah nyawa orang lain. Maksudnya adalah nyawa orang lain itu adalah nyawa orang selain yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dilakukan secara sengaja. Artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Karena sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah sengaja yang telah dibentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Jika itu direncanakan, maka nanti tidak masuk di dalam unsur pembunuhan yang bersifat pokok, tetapi pada pembunuhan berencana. Nah, kemudian perbuatan menghilangkan nyawa tersebut itu harus dilakukan dengan cara aktif, yaitu melakukan satu perbuatan. Tindak pidana ini memang disebut abstrak, ya. Karena apa? Karena tidak menunjukkan bentuk konkret dari perbuatan itu. Tadi sudah saya sampaikan, bentuknya itu bisa menembak, bisa membacok, atau bisa mencekik, atau bahkan itu bisa menendang. Tetapi tujuannya itu adalah membunuh. Maka kemudian dampaknya nanti penuntut umum itu dalam persidangan harus membuktikan bahwa untuk menjadikan peristiwa itu sebagai satu peristiwa pembunuhan dalam bentuk pokok, maka harus dibuktikan bahwa pelaku telah menghendaki melakukan sesuatu dan dia harus mengetahui bahwa tindakan itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain secara tidak sah. Nah, kenapa ini perlu disampaikan bahwa pembunuhan itu harus dilakukan secara tidak sah? Karena pembunuhan itu menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan itu bisa dilakukan secara sengaja tetapi sah. Misalnya dalam kasus eksekusi pidana mati, ya, yang dilakukan oleh anggota regu tembak melakukan satu penembakan. Itu adalah menghilangkan dan itu sengaja. Tetapi itu tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karena itu dilakukan berdasarkan hukum. Nah, kemudian yang kedua, unsurnya itu adalah telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa. Maksudnya nyawa adalah nyawa orang, gitu kan ya, nyawa manusia. Kemudian yang ketiga telah mengetahui bahwa yang akan ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain, bukan nyawanya sendiri. Ini merupakan yang harus dibuktikan untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Nah,
Karena itu dengan demikian ada 3 syarat ya yang harus dipenuhi di dalam pembuktian itu. Yang pertama adalah adanya suatu wujud perbuatan ya, perbuatan aktif, yaitu perbuatan melakukan sesuatu baik dengan tangan secara langsung maupun dengan alat. Ya, perbuatannya misalnya mencekik, kemudian menembak. Kemudian yang kedua harus adanya satu akibat berupa kematian dan yang mati itu adalah orang lain. Sedangkan yang ketiga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya perbuatan yang dilakukan itu adalah menembak menggunakan senjata api, mengenai jantungnya, kemudian akibatnya berupa kematian orang yang ditembak. Nah, jadi dengan demikian saya tegaskan kembali jika pembunuhan dalam bentuk pokok ini dan juga pembunuhan-pembunuhan dalam bentuk yang lain itu yang dihilangkan harus nyawa manusia yang lain, bukan nyawanya sendiri. Nah, jika pembunuhan dalam bentuk pokok ini dibandingkan dengan penganiayaan dalam bentuk pokok, ya, maka pembunuhan dalam bentuk pokok itu memang pelaku bertujuan menghilangkan nyawa orang. Sedangkan pelaku tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok, kalau mengakibatkan orang lain meninggal dunia, itu tujuannya adalah membuat rasa sakit atau merusak kesehatan saja, bukan ingin menghilangkan nyawa. Seperti tadi sudah saya sampaikan, secara teori, ini tidak diatur di dalam hukum pidana ya. Secara teori itu, menurut Wiryono Projodikoro, kesengajaan itu harus mengandung unsur tindak pidana. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus perbuatan yang dilarang, bukan perbuatan yang dibolehkan. Untuk mengetahui itu dilarang atau tidak, dari mana? Ya dari unsur tindak pidana yang ada. Kemudian yang kedua, itu adalah akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu. Misalnya dalam pembunuhan akibatnya yang dilarang itu apa? Menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang ketiga, perbuatan itu harus melanggar hukum. Kalau dilarang itu berarti masih berupa aturan, kalau melanggar hukum itu berarti perbuatan itu sudah dilakukan. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi teori, seperti tadi yang saya sampaikan, kesengajaan itu adalah kesengajaan sebagai suatu tujuan, kemudian kesengajaan itu sebagai kepastian, dan yang ketiga kesengajaan sebagai satu kemungkinan. Itu semuanya kesengajaan, hanya saja variasinya berbeda-beda. Nah, kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai tujuan itu ada 2 teori ya, ada 2 teori yang membahasnya. Yang pertama adalah teori kehendak dan kedua adalah teori bayangan. Jadi menurut teori kehendak itu kesengajaan sebagai tujuan itu menganggap bahwa suatu kesengajaan itu ada jika perbuatan dan akibat dari satu tindakan pidana itu dikehendaki oleh pelaku. Jadi memang itu dikehendaki, itu menjadi suatu tujuan. Jadi kalau di dalam pembunuhan tujuannya itu adalah menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan yang kedua itu adalah teori bayangan yang menganggap bahwa satu kesengajaan, unsur ya, jadi unsur kesengajaan itu ada apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan itu memiliki bayangan yang terang bahwa akibat perbuatan itu yang akan dicapai itu memang betul-betul dapat dicapai. Jadi misalnya ketika orang itu menembak orang lain mengenai pada jantungnya dan itu sudah diarahkan pada jantungnya, maka itu dianggap dia melakukan satu kesengajaan karena sudah bisa bayangkan kalau orang ditembak jantungnya terhenti, maka orang itu akan mati. Nah, jadi contohnya, apabila pelaku menghendaki matinya seseorang, kemudian melakukan dengan tangannya sendiri, menggorok leher korban sampai putus, sehingga orang itu mati. Jadi ini merupakan kesengajaan dengan tujuan. Kemudian yang kedua, itu adalah kesengajaan berdasarkan keinsafan dan kepastian. Jadi kesengajaan ini
adalah terjadi jika seseorang itu ingin mencapai suatu akibat, tetapi ia tahu dan sadar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. Dan apabila perbuatan itu terjadi, maka menurut teori kehendak, menganggap bahwa tujuan tersebut itu memang betul-betul dikehendaki, sehingga memenuhi unsur kesengajaan. Jadi ini adalah satu kepastian. Jadi misalnya dalam contoh-contoh klasik itu ya, pada satu kasus peledakan kapal Thomas, untuk mendapatkan uang asuransi. Jadi tujuannya itu adalah untuk mendapatkan uang asuransi. Tetapi kemudian kapal itu diledakkan. Padahal di dalamnya itu ada para awak kapal. Berarti bisa dipastikan bahwa apabila kapal itu diledakkan, maka siapapun yang ada di dalamnya itu akan menyebabkan dia mati. Nah, jadi yang pertama tadi tujuannya adalah untuk membunuh, yang ini sebenarnya tujuannya tidak membunuh, tapi bisa dipastikan karena melakukan perbuatan itu, maka efeknya orang akan terbunuh, orangnya akan mati. Itu merupakan satu kesengajaan juga. Kemudian yang ketiga adalah kesengajaan dengan kemungkinan. Jadi kesengajaan dengan kemungkinan ini, kesengajaan atas kemungkinan itu pelaku itu membayangkan kemungkinan belaka. Kemudian bahwa hanya dengan keinsafan kemungkinan pada pelaku, maka tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada kulpa atau kurang berhati-hati. Tetapi ini tetap saja bisa dikategorikan sebagai suatu kemungkinan. Misalnya, seorang terdakwa menyatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh orang lain, tetapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah. Jika kehabisan darah tentu akan mengakibatkan satu kematian. Nah, itu. Kemudian penting untuk dipahami bahwa kesengajaan itu merupakan bagian dari unsur kesalahan di dalam hukum pidana. Jadi unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Karena unsur kesalahan itu terdiri atas kesengajaan dan kelalaian. Dan semua tindak pidana itu yang dapat dikategorikan tindak pidana harus terdapat unsur kesalahan. Ya. Baik itu sengaja maupun karena lalai. Nah, jadi kalau menurut Sudarto, kesalahan dalam arti luas-luasnya itu terdiri atas tiga unsur. Yang pertama adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, jadi si pelaku. Artinya keadaan jiwa dari si pembuat itu harus normal dan dia sudah dewasa. Kemudian ada hubungan batin antara si pembuat atau si pelaku dengan perbuatannya. Dan yang ketiga, tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pada pelaku, yaitu alasan pembenar atau alasan pemaaf. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembunuhan dengan pemberatan, sebagaimana diatur di dalam pasal 458 ayat 2 KUHP tahun 2023. Nah, aturannya seperti ini. Pasal 458 KUHP tahun 2023 ayat 2. Ya, jadi pada ayat 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami atau anaknya, maka pidananya ditambah sepertiga. Jadi kalau tadi pidananya itu 15 tahun, maka ditambah sepertiga dari 15, yaitu 5. Berarti ancaman menjadi 20 tahun. Jadi ada penjelasan di dalam KUHP tahun 2023 itu, yang dimaksud dengan ibu, ayah, atau anak itu termasuk ibu, ayah, atau anak tiri, atau anak angkat. Tentu pembuktiannya harus dibuktikan dengan bukti yang tertulis. Nah, jadi pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku dengan korban. Yang seharusnya pelaku itu berkewajiban memberi perlindungan justru melakukan satu pembunuhan. Maka kemudian
dia ini dianggap melakukan satu kesalahan double. Yang pertama melakukan pembunuhan, yang kedua tidak melakukan perlindungan terhadap orang yang seharusnya dilindungi. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP tahun 1946 itu, tidak ada aturan yang terkait dengan pemberatan ini. Tapi pemberatannya itu ada di dalam undang-undang di luar KUHP. Misalnya diatur di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi ada syaratnya, yaitu jika yang dibunuh ayah dan ibu, maka harus tinggal menetap di rumah dari pelaku, gitu kan ya. Atau kebalikannya, tinggal menetap di rumahnya ayah atau ibunya. Yang penting kata kuncinya itu harus tinggal menetap. Kemudian jika ayah atau ibunya itu tidak tinggal serumah, maka kemudian digunakan pasal-pasal pembunuhan di dalam KUHP. Nah, kemudian disempurnakan oleh KUHP tahun 2023 itu dimasukkan dalam pasal 458 ayat 2. Nah, kalau begitu maka unsur tindak pidananya gimana? Unsur tindak pidananya itu berbeda. Tetapi pada dasarnya ada persamaan, yaitu setiap orang. Ini berbeda. Kalau tadi di dalam pembunuhan dalam bentuk pokok, setiap orang itu adalah siapa saja. Tetapi di sini khusus, di pasal ini, khususnya siapa? Anak yang membunuh ayahnya. Jadi pelakunya itu kalau yang membunuh ayahnya kan pasti anak. Kemudian yang membunuh ibu itu pasti anak. Kemudian yang membunuh istri pasti suami. Yang membunuh suami pasti istri. Kemudian yang membunuh anak itu pasti ayah atau ibu. Jadi di sini yang dikenai ancaman ini harus ada hubungan khusus. Baik itu hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan. Tetapi dibatasi hanya ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya. Tidak termasuk saudara, tidak termasuk saudara tiri, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua sama, yaitu dengan sengaja. Unsur ketiga sama, yaitu merampas atau menghilangkan. Unsur keempat sama, yaitu nyawa. Nah, unsur kelima itu berbeda juga, karena ini aturan yang bersifat spesifik. Yang dimaksud dengan orang lain itu adalah ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya. Dan itu tidak harus tinggal menetap dengan pelaku sebagaimana di dalam Undang-Undang PKDRT. Jadi bisa jadi itu tinggalnya jauh kemudian didatangi. Karena unsur yang dipentingkan di sini itu adalah hubungannya, bukan tempat tinggalnya. Kalau di dalam UU PKDRT itu adalah tempat tinggalnya. Ya. Karena di situ ada pengertian yang jelas tentang pengertian lingkup keluarga. Nah, dengan demikian, maka ketika kita melihat dari unsur tindak pidana yang saya sampaikan tadi, pembunuhan dalam bentuk pokok dan pembunuhan dengan pemberatan, itu pemberatannya adalah sepertiga. Ya. Jadi sepertiga dari ancaman pidana pokok. Sehingga dari 15 tahun menjadi 20 tahun.